guys, perkenalkan nama saya Gloria Kesha Manggopa dari kelas A221 dengan NIM 21142010181. Di video kali ini saya bertujuan untuk mengentaskan UTS dari mata kuliah keperawatan gawat darurat yang diberikan oleh dosen Nurse Olvin Maningke Eskep Emkes. Di video kali ini saya akan membahas beberapa poin mengenai GCS, nilai skalanya serta triage gawat darurat. Apa itu Glasgow Coma Scale? Glasgow Coma Scale atau yang disebut GCS adalah metode pemeriksaan dasar yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan seringkali digunakan untuk menilai fungsi neurologis pasien, salah satunya pada kasus yang terkait dengan keparahan cedera otak. Dalam dunia medis, tujuan Glasgow Coma Scale adalah sebagai standar untuk mengukur respon dan status neurologis pasien. Adapun 3 komponen GCS beserta penilaiannya sebagai berikut. Yang pertama, membuka mata nilai 4 apabila mata terbuka spontan ketika diberikan instruksi. Nilai yang ketiga, apabila mata terbuka ketika diberi respon suara atau diperintahkan membuka mata. Nilai yang kedua, apabila mata terbuka ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai yang pertama, apabila mata tidak terbuka meski sudah diberikan rangsangan. Yang kedua, respon verbal nilai 5 untuk pasien yang mampu berbicara normal dan sadar terhadap lingkungan sekitarnya. Nilai 4 untuk pasien cara bicara yang tidak jelas atau diulang-ulang dan mengalami disorientasi atau tidak mengenali lingkungannya. Nilai yang ketiga, untuk pasien yang mampu berbicara tapi tidak berkomunikasi. Nilai yang kedua, untuk pasien yang bersuara tetapi tidak berkata-kata atau hanya mengarang. Nilai yang pertama, untuk pasien yang tidak bersuara sama sekali. Yang ketiga, respon motorik atau gerakan tubuh. Nilai yang keenam, untuk pasien yang dapat mengikuti semua perintah yang diinstruksikan. Nilai yang kelima, untuk pasien yang dapat menjangkau atau menjauhkan stimulus ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai yang keempat, untuk pasien yang dapat menghindari atau menarik tubuh menjauh stimulus ketika diberi rangsangan nyeri. Nilai yang ketiga, untuk pasien yang salah satu atau kedua tangannya menekuk atau abnormal flexion ketika diberikan rangsangan nyeri. Nilai yang kedua, untuk pasien yang salah satu atau kedua tangan lurus ketika diberikan rasa nyeri. Nilai yang pertama, untuk pasien yang tidak ada respon sama sekali setelah diberikan rangsangan nyeri. Berikut tingkat kesadaran dan nilai skala Glasgow Coma Scale yang mewakilinya. Yang pertama, compos mentis. Compos mentis adalah kondisi pasien yang sadar sepenuhnya dan mampu merespon instruksi petugas medis dan lingkungan dengan sangat baik. Nilai skala GCS untuk tingkat kesadaran ini adalah 15-14. Yang kedua, apatis. Apatis merupakan kondisi saat seorang tidak peduli atau merasa enggan untuk merespon instruksi petugas dan lingkungan sekitar. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini adalah 13-12. Yang ketiga, delirium. Delirium adalah menurunnya tingkat kesadaran yang disertai dengan penurunan kemampuan motorik. Kondisi ini ditandai dengan pasien yang mengalami gangguan siklus tidur, gelisah, disorientasi, kacau, hingga meronta-ronta. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini yaitu 11-10. Yang keempat, somnolen. Somnolen adalah kondisi mengantuk yang cukup dalam, tetapi masih bisa dibangunkan melalui rangsangan seperti mengajaknya berbicara. Namun ketika rangsangan tersebut berhenti, pasien akan kembali tertidur. Nilai GCS pada tingkat kesadaran ini adalah 9-7. Yang kelima, sopor. Sopor merupakan kondisi mengantuk berat
yang dialami oleh pasien yang hanya dapat dibangunkan melalui rangsangan nyeri. Meskipun begitu, pasien yang berada pada tingkat kesadaran ini tidak memberikan respon verbal secara baik. Kondisi GCS pada kondisi sopor adalah 6-5. Yang keenam, semikoma atau koma ringan. Semikoma adalah kondisi pasien yang tidak memberikan respon pada rangsangan verbal, bahkan tidak dapat dibangunkan sama sekali. Namun, jika diberikan rangsangan pada mata, kornea, dan pupil pasien masih memberikan respon untuk kondisi tersebut adalah 4. Yang ketujuh, koma. Koma adalah kondisi pasien dengan kesadaran penurunan tingkat kesadaran yang sangat rendah. Dalam kondisi ini, pasien tidak memberikan respon apapun terhadap segala rangsangan nyeri. Adapun nilai GCS untuk kondisi tersebut adalah 3. Di dalam sistem triase IGD dibagi menjadi 4 kategori yang dibedakan berdasarkan warnanya, yakni merah, gawat darurat, kuning, gawat tidak darurat, hijau tidak gawat, dan hitam meninggal. Label atau warna merah diperuntukkan bagi pasien yang membutuhkan pertolongan segera. Bila tidak segera ditangani, akan mengancam jiwa pasien. Dalam sistem triase warna merah merupakan prioritas pertama. Pasien dapat diberi label atau warna merah jika mengalami kondisi kritis yang memerlukan pertolongan segera. Contohnya, henti paru dan jantung. Pasien dengan label atau warna kuning menduduki prioritas kedua dalam sistem triase. Pasien yang masuk dalam kategori ini berada dalam kondisi yang tidak kritis, namun membutuhkan pertolongan segera. Sebagai contoh, pasien dengan asma bronkial, hipertensi, dan fraktur tanpa perdarahan pada ekstremitas. Pasien dengan kondisi yang tidak serius, memiliki cedera ringan, dan masih mampu berjalan atau mencari pertolongan sendiri, dimasukkan ke dalam prioritas ketiga. Pasien dengan prioritas ini diberi label atau warna hijau, contohnya pasien dengan pilek dan batuk. Label atau warna terakhir dalam sistem triase yakni hitam. Label atau warna ini hanya diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak memungkinkan untuk ditolong atau sudah meninggal. Label atau warna triase pada pasien dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dengan kondisi pasien. Terima kasih telah berselesai.